Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misteror, Misteri dan Horor. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Buat yang baru mampir, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vivwisl_. Ketika kalian sendiri di rumah, pernahkah kalian merasa seperti sedang diawasi? Hati-hati, bisa jadi pada saat itu mungkin saja kalian tidak benar-benar sendiri. Sejumlah orang percaya bahwa di dunia ini ada dunia yang dihuni oleh makhluk astral atau makhluk tidak kasat mata, di mana mereka hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja mereka tidak bisa bersentuhan langsung dengan kita manusia. Makhluk-makhluk astral ini menghuni atau mendiami banyak tempat seperti jalanan, hutan, atau bahkan rumah yang kita tempati saat ini. Kalau berdasarkan kepercayaan orang Tiongkok, makhluk halus kerap diidentikan dengan energi yin. Meski tidak selalu mengganggu, terkadang penghuni rumah biasanya merasakan keberadaan mereka sehingga sang penghuni rumah merasa tidak nyaman. Bahkan tidak sedikit penghuni rumah melaporkan bahwa kerap terjadi hal-hal aneh seperti diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang ada di rumah mereka. Dan kali ini Misteror akan ngebahas tentang ciri-ciri rumah yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus atau hantu. Apa saja? Cek di sini. Seperti yang Misteror sebutkan tadi, bahwa jika di rumahmu ada makhluk tak kasat mata atau hantu, kamu akan sering merasa diawasi. Perasaan ini umumnya muncul ketika kamu sedang sendirian. Bahkan ada beberapa orang yang merasa sedang diawasi bahkan ketika mereka sedang berkumpul bersama keluarga. Awalnya kamu akan merasa ada hawa dingin yang mengalir di sekitar kalian. Lalu muncul perasaan seakan ada seseorang yang tengah menatapmu dengan seksama. Hal ini tidak bermaksud kalau kalian itu memiliki indera keenam ya, karena bisa jadi hawa hunian yang kamu tinggali itu memang buruk. Next. Jika kalian sering mendengar suara aneh seperti ketukan, benda jatuh, atau bahkan seperti suara pintu yang terbuka sendiri, bisa jadi itu bertanda bahwa rumah kalian dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Bahkan beberapa orang mengaku bahwa pernah mendengar suara tangisan bayi atau suara seperti seorang yang sedang tertawa. Padahal ia hidup seorang diri dan tidak ada anak kecil di rumah. Di suara-suara yang kalian dengar itu bisa jadi adalah suara-suara yang diciptakan oleh makhluk-makhluk halus ini yang bertujuan untuk mengganggu sang penghuni rumah. Selanjutnya, mencium bau busuk yang menyengat di rumah. Untuk bau ini sendiri, ada dua pendapat yang sering terdengar terkait ciri rumah berhantu, yaitu bau aneh yang muncul, yang mana menurut beberapa sumber cenderung harum. Namun sumber lain menyebutkan bahwa aroma yang tercium sangatlah busuk. Jika yang tercium cenderung harum, menandakan sosok tak kasat mata hanya lewat atau singgah sejenak di kediaman kalian atau di rumah kalian gitu. Namun jika kalian mencium bau yang busuk, itu menandakan bahwa ada energi negatif makhluk astral yang memang ingin menunjukkan eksistensinya. Melihat bayangan bahkan penampakan di sekitar rumah.
jika kalian sedang beraktivitas, sudut mata kalian menangkap ada bayangan yang bergerak dari ruangan lain. Namun, pada saat kalian cek, tidak ada siapapun di sana. Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa rumah yang Anda tempati ada makhluk halus yang tinggal bersama kalian. Guys, kita sekarang mau pulang. Habis dari rumahnya. Dimana bisa jadi energi yang ada di dalam makhluk ini cukup kuat sehingga dia bisa memberanikan diri untuk menampakkan wujud di sekitar Anda. Selanjutnya, alat elektronik di rumah menyala atau mati sendiri. Pada dasarnya, makhluk astral atau hantu tidak bisa langsung menyentuh atau bersentuhan dengan kita. Namun, jika makhluk tersebut memiliki energi yang cukup kuat, maka mereka bisa menggoda kita dengan mempermainkan alat-alat elektronik. Contohnya adalah lampu yang tiba-tiba padam atau berkelap-kelip sendiri, atau juga ditandai televisi yang tiba-tiba menyala atau mati sendiri di malam hari, dan banyak juga contoh-contoh lain. Selanjutnya adalah gangguan tidur. Mimpi buruk adalah hal umum yang terjadi pada siapapun. Namun jika intensitas mimpi burukmu terlalu sering, terutama yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan makhluk astral, maka kalian patut berhati-hati. Karena bisa jadi ada makhluk astral atau hantu yang ada di rumah kalian, tengah masuk dalam mimpi untuk mengganggu. Ciri lain juga ialah seringnya terbangun di tengah malam. Terlebih jika kamu terbangun akibat merasa ada yang menyentuh atau memanggil namamu. Padahal pada saat itu kamu sedang tidur sendirian di kamar atau bahkan kamu hanya seorang diri di rumah. Saat terbangun, kamu juga bisa jadi akan mendengar suara-suara aneh seperti ketukan atau suara kuku yang menggores di dinding. Dan ada beberapa orang juga yang mengalami kasus seperti tindihan atau tertindihan atau apalah itu, dimana seseorang itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dan orang-orang yang pernah mengalami ini biasanya merasa bahwa dirinya itu antara tidur sama sadar gitu, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, itu juga banyak orang yang percaya bahwa bisa jadi ada sesosok makhluk halus yang sedang berada di atas tubuh kalian gitu, sehingga kalian tidak bisa menggerakkan tubuh kalian. Barang-barang kamu tiba-tiba hilang tapi muncul kembali. Nah, hal ini sering menimpa orang-orang dalam beraktivitas sehari-hari di dalam rumah. Misalkan saja menggambar atau belajar. Tiba-tiba saja ada pensil ataupun pulpen yang menghilang dari meja. Saat kamu pergi mencarinya, kamu tidak menemukannya sama sekali meskipun kalian sudah berkeliling mencari tapi tetap tidak menemukannya. Tapi dalam waktu yang berbeda atau beberapa saat kemudian tiba-tiba benda tersebut sudah kembali pada tempat semula. Nah, ini juga sebagai tanda bahwa ada makhluk astral atau hantu yang sedang menggoda kalian di rumah. Dimana banyak orang percaya bahwa sengaja atau tidak mereka tiba-tiba membawa benda-benda yang ada di dunia kita ke dunia mereka. Lalu dalam beberapa waktu setelahnya mereka mengembalikan benda tersebut. Apakah kalian percaya dengan ciri-ciri yang satu ini? Komen di bawah. Penghuni rumah mengalami disorientasi fisik dan emosi. Keberadaan makhluk halus bisa membuat kita merasa mudah marah ataupun lemah. Ini adalah pengaruh energi negatif yang mereka berikan.
Hal ini karena mereka memancarkan energi negatif yang kemudian akan mempengaruhi kalian jika terlalu sering terpapar energi ini. Pada tahap tertentu, hal ini juga bisa membuat penghuninya mudah sakit atau bahkan sering sekali bertengkar. Jika hal-hal ini sudah kalian alami, berarti makhluk astral atau hantu yang mendiami atau menghuni rumah kalian itu mempunyai energi yang cukup kuat. Bagaimana? Apakah kalian pernah mengalami ciri-ciri rumah berhantu yang sudah Miss Terror sebutkan tadi? Atau mungkin ada poin-poin lain yang mungkin kalian tahu atau yang pernah kalian rasakan tapi nggak disebutin oleh Miss Terror tadi? Kalian bisa komen di bawah. Dan kalian juga bisa cerita pengalaman-pengalaman yang terjadi di rumah kalian, gangguan-gangguan makhluk halus yang pernah kalian alami di rumah kalian. Silakan kalian komentar di bawah. Kita sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa memang ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita juga sebagai manusia perlu untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, bahkan rumah kita dari energi-energi negatif yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk astral ini. Dan berikut adalah tips dan solusi untuk menghindari rumah agar tidak dihuni oleh makhluk astral atau bahkan untuk mengusir hantu jika mereka sudah terlanjur ada di rumah kalian. Yang pertama adalah bersihkan rumah secara teratur. Cara untuk mengusir atau menghindari makhluk halus untuk mendiami atau betah di rumah kita, yang pertama ini ya cukup simpel banget ya, yaitu membersihkan rumah secara teratur. Karena konon katanya rumah yang kotor merupakan sarang atau tempat makhluk tersebut berada. Maka jangan biarkan rumah kalian itu terlihat kotor, apalagi bila rumah tersebut jarang ditempati. Makanya nih, kalian jangan pernah males untuk membersihkan rumah ya, karena membersihkan rumah itu emang penting sekali. Selain juga untuk mengusir hantu, juga kalau kita ngelihat rumah kotor itu kayak yang gak nyaman untuk diri kita sendiri gitu kan. Selanjutnya, jangan biarkan ruangan menjadi lembab. Setelah bersih, kamar atau rumahmu jangan menjadi lembab. Dimana buatlah rumah kalian itu tidak lembab dengan cara periksa saluran air atau buat lubang udara. Karena area-area yang lembab dipercaya menjadi tempat tinggal hantu seperti kamar mandi, loteng, ataupun garasi. Jadi sebisa mungkin tempat-tempat yang mungkin kalian percayai bahwa tempat itu mudah sekali lembab ya dihindari gitu. Yaitu dengan cara tadi membuat lubang-lubang udara. Karena percuma saja bila rumah kalian tuh bersih tapi masih lembab, karena area-area lembab ini yang dipercaya menjadi tempat tinggal hantu-hantu tersebut. Selanjutnya, jangan biarkan ruangan menjadi gelap. Nah, membuat ruangan tidak gelap adalah salah satu cara mengusir atau menghindari hantu yang cukup efektif. Dimana berikanlah cahaya yang cukup bagi rumah atau ruangan-ruangan di rumah Anda dengan cara membiarkan lampu menyala pada saat malam hari, dan tetap ya matikan lampu pada siang hari untuk menghemat listrik. Jadi bukan berarti kalian juga harus boros dengan listrik ya, tapi maksudnya ada waktu-waktu yang memang harus kalian diperlukan untuk menyalakan lampu, jadi seperti di malam hari. Alasan mengapa para hantu tinggal di area atau tempat-tempat yang gelap adalah kepercayaan yang berasal dari leluhur bangsa Eropa. Di mana menurut mereka dimensi atau frekuensi tempat mereka tinggal merupakan tempat yang kosong dan gelap yang disebut the void. Selanjutnya yaitu lakukan ritual keagamaan. Keberadaan makhluk halus sepertinya sangat berkaitan dengan akal serta keyakinan manusia. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk melakukan ritual keagamaan di rumah. Misalkan berdoa, apalagi untuk orang muslim ya, perbanyak sholat, mengaji. Karena itu sangat efektif untuk menghindari bahkan mengusir makhluk-makhluk atau energi-energi negatif yang ada di rumah kita. Jadi jangan lupa untuk berdoa, apalagi sholat untuk kaum muslimin. Selain ritual-ritual keagamaan dan berdoa, ada juga keyakinan-keyakinan orang terdahulu bahwa ada beberapa benda-benda atau barang-barang yang sering sekali kita temukan itu ternyata dapat juga mengusir
hantu seperti daun kelor yang dipercaya dapat mengusir genderuwo, paku dan juga gunting yang dapat mengusir kuntilanak, cermin yang dapat mengusir tuyul, serta bambu kuning yang dapat mengusir jin yang usil. Itulah tadi solusi dan tips agar rumah kalian terhindar dari makhluk-makhluk astral ataupun hantu-hantu yang akan atau telah mendiami rumah-rumah kalian. Jika ada tips-tips lain atau pengalaman kalian dalam mengusir hantu, kalian bisa komen di bawah untuk berbagi informasi. Dan terima kasih untuk kalian yang udah menonton sampai habis video ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi. Serta jangan lupa juga untuk memfollow Instagram aku di @vivwisl_. Assalamualaikum.